guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas seputaran tren teknologi. Sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu apa itu tren teknologi? Jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Tren teknologi mengacu pada pola dan pergerakan dalam lanskap teknologi yang membentuk cara bisnis beroperasi, cara konsumen berinteraksi, dan cara industri berkembang. Tren teknologi yang kita bahas kali ini ada AI, Artificial Intelligence, ada Cloud Computing, ada IoT atau Internet of Things, ada Machine Learning atau ML, dan ada VR atau Virtual Reality. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk meniru dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa, dan pengambilan keputusan. Setelah itu ada Cloud Computing. Cloud Computing adalah model penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, database, dan perangkat lunak melalui internet, sehingga pengguna dapat mengakses mengelola semuanya secara virtual tanpa memiliki struktur fisik. Lalu ada IoT atau Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik seperti sensor dan mesin yang terhubung ke internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Setelah itu ada Machine Learning atau ML. Machine Learning adalah cabang dari kecerdasan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari dalam data jumlah besar dan berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Selanjutnya yang terakhir itu ada VR atau Virtual Reality. VR atau Virtual Reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman imersif dan realistis bagi pengguna dengan membenamkan mereka ke dalam lingkungan yang sepenuhnya dihasilkan komputer. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI bisa mengambil keputusan yang objektif, meningkatkan efisien dan produktivitas. Kekurangannya itu potensi pengangguran dan memicu kemalasan manusia. Contohnya itu kayak misalnya kalian itu nyari jawaban tuh di AI, jadi malas untuk mencari jawaban di buku. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan IoT. Kelebihannya itu ada peningkatan efisien dan produktivitas, lalu penghematan biaya dan energi, dan kekurangannya itu ada masalah limbah elektronik dan masalah keamanan data dan privasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya itu kemudahan akses, penghematan biaya, dan kekurangannya itu ada ketergantungan pada koneksi internet dan kurangnya kontrol penuh. Lalu ada kelebihan dan kekurangan machine learning atau ML. Kelebihannya itu pencegahan dan penanganan masalah, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan kekurangannya itu ada membutuhkan keahlian khusus, proses memakan waktu yang lama. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan VR. Kelebihan VR dapat mengatasi fobia, dapat digunakan untuk edukasi. Lalu kekurangannya itu kerusakan penglihatan dan cedera fisik. Selanjutnya ada penerapan nyata AI. AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Contohnya, AI menganalisis gambar medis seperti X-ray dan CT scan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit seperti kanker secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, ada penerapan nyata Machine Learning atau ML. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan ML untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna, menciptakan pengalaman belanja yang lebih dipersonalisasi. Lalu ada penerapan nyata IoT atau Internet of Things. Contohnya itu
Penggunaan sensor pada ternak untuk mengumpulkan data dan kamera drone untuk memantau lokasi ternak yang membantu dalam manajemen dan pengawasan. Next, ada contoh penerapan nyata cloud computing, yaitu penyimpanan data dan kolaborasi. Contohnya itu ada Google Drive, Dropbox, iCloud, dan OneDrive. Layanan ini memungkinkan kalian menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara offline dari perangkat mana saja. Setelah itu ada contoh penerapan nyata VR, yaitu ada terapi mental. VR dapat digunakan untuk membantu pasien mengatasi kecemasan atau fobia dengan menghadirkan lingkungan virtual yang aman dan terkontrol. Lalu ada kesimpulan tren teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat dan memberikan dampak signifikan pada hampir semua aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Dengan menawarkan efisiensi, akses informasi yang luas, dan potensi manfaat yang besar, namun juga menimbulkan tantangan dan risiko seperti pengangguran akibat otomatisasi, teknostres, serta kesenjangan digital. Nah, jadi itulah materi seputar tren teknologi yang saya bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.